Halo, shalom adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua ada sukacita nggak ya mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ada nggak ya? Wah, kayaknya masih kurang serentak nih menjawab adanya. Coba ya, kalau misalkan Kak Lady tanya, ada sukacita mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik semua harus menjawab, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Tapi harus bangkit berdiri ya. Ya, coba sekarang ya, Kak Lady mau tanya. Adik-adik semua ada sukacita mendengarkan firman Tuhan? Yuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kita ketika mau mendengarkan firman Tuhan harus ada sukacita dan semangat, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti akan firman yang akan kita dengarkan. Nah, adik-adik semua, yuk sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Tuhan boleh pimpin kita dengan Roh Kudus-Nya untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berikan kami telinga yang dengar-dengaran supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu hari ini. Engkau memberkati juga Kak Lady yang akan menyampaikan firman-Mu supaya firman yang disampaikan boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, Kak Lady mau tanya nih, siapa yang tadi pas baru bangun tidur langsung males-malesan? Atau bangun tidur, ku tidur lagi? Hayo, siapa? Atau ketika di dalam minggu ini papa mama nyuruh kita, Bimo, kamu beliin garam dong buat mama di warung, atau beliin kopi buat papa di warung. Tapi kita malah jawab, ih sebel deh, males tahu, beli ke warung harus pergi jalan kaki. Aduh males banget deh, ini kan lagi libur, hari libur, aku pengen tiduran aja, pengen di rumah aja, gak mau ngapa-ngapain. Ayo, siapa yang suka begitu? Atau misalkan kemarin-kemarin sebelum libur ada PR dari guru di sekolah. Ini buat kamu Bimo, PR di rumah kamu kerjain ya, besok harus dikumpul. Tapi ketika kita pulang ke rumah, nyang sampai di rumah papa nanya, Bimo ada PR nggak? Kamu harus kerjain. Tapi kita malah jawab, PR lagi, males deh. Aku nggak mau ngerjain PR, aku pengen tidur aja, aku pengen main game aja, aku pengen main HP aja, pengen main TikTok aja, nggak mau ngerjain tugas PR. Anakku males banget. Siapa nih adik-adik yang suka males-malesan seperti begitu? Nah, kira-kira boleh nggak sih kita menjadi anak yang pemalas, menjadi anak yang malas-malasan ngerjain apapun itu? Boleh nggak ya? Malas bantu orang tua, malas ngerjain PR, malas memuji Tuhan mungkin, atau bahkan malas datang ke sekolah minggu, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, dan malas melakukan apapun itu. Kita maunya apa? Maunya tidur, maunya melakukan apa yang kita mau aja sesuka hati kita. Kira-kira boleh nggak ya adik-adik seperti begitu? Yuk sama-sama hari ini kita mau belajar di dalam firman Tuhan. Kita mau tanya kepada Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan boleh nggak sih aku menjadi anak yang pemalas? Yuk sama-sama ya, kita mau belajar di dalam firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar di dalam kitab Amsal
adik-adik, yuk sama-sama bersama dengan Kak Lady kita katakan kitab Amsal. Beritahu aku dong harus bersikap bagaimana. Coba ya, kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Kitab Amsal, beritahu aku dong sikap yang benar bagaimana. Tada! Wah, adik-adik, ada banyak sekali gambar di sini adik-adik. Gambar apa aja ini adik-adik? Coba ya, satu-satu kita mau lihat gambar apa aja ini supaya kita bisa mengerti kitab Amsal mau berkata apa kepada kita hari ini tentang sikap pemalas. Oke adik-adik semua, coba ya sama-sama kita pindahin gambar yang pertama. Wah, adik-adik coba kita lihat. Ternyata gambarnya ini berisi ayat yang akan kita pelajari hari ini. Yuk sama-sama kita baca ya. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan membaca ayat firman Tuhan dari Amsal 6 ayat yang ke-6 hingga ayatnya ke-11. Wah, kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Salomo di dalam kitab Amsal ini mengatakan apa kepada kita hari ini? Supaya setiap kita yang suka malas-malasan, yang memiliki sikap seperti seorang pemalas yang tidak mau melakukan apapun itu, wah kita diingatkan untuk belajar dari seekor kita pindahin lagi gambarnya, yaitu semut. Ya, dari seekor semut. Ah, kenapa ya kita harus belajar dari seekor semut? Semut kan hanya binatang yang kecil, yang lemah, yang mungkin dipandang rendah oleh manusia. Tetapi kenapa Salomo di dalam kitab Amsal ini menyuruh kita untuk belajar dari semut adik-adik? Wah, ada apa ya? Yuk sama-sama kita lihat ya, bagaimana itu semut. Adik-adik, semut itu adalah binatang yang kecil dan sering sekali manusia memandang rendah karena dipandang sebagai binatang yang lemah karena badan mereka kecil. Tapi tahukah kita, sekalipun mereka binatang yang kecil, tetapi semangat mereka luar biasa. Mereka dikenal sebagai binatang yang sangat rajin adik-adik. Mereka rajin mengumpulkan makanan mereka dari berbagai tempat dan dibawa ke rumah atau sarang mereka. Mereka nggak kenal lelah, nggak kenal capek untuk mencari persediaan makanan mereka. Sehingga ketika musim kemarau atau nggak ada makanan, mereka tetap punya makanan adik-adik. Karena mereka rajin mengumpulkan dan mencari persediaan makanan mereka. Mereka juga bukan binatang yang langsung menghabiskan makanan itu atau hanya mencari untuk hari ini. Tetapi mereka binatang yang sudah memikirkan jauh. Sehingga mereka tidak was-was lagi ketika mereka
tidak ada bahan makanan nantinya. Nah, sebab itu kita juga harus memiliki ya satu kerajinan seperti mereka. Sikap yang rajin sekali seperti para semut ini. Nah, adik-adik semua, dari video yang baru kita lihat tadi, kita menyaksikan bagaimana seekor semut itu memiliki sikap yang sangat rajin, etos kerja yang luar biasa, semangat kerja yang luar biasa. Mereka, para semut itu begitu rajin sekali bekerja, mengumpulkan makanan mereka, mencari makanan mereka. Mereka nggak mau tidur-tiduran, mereka nggak mau malas-malasan, mereka nggak mau sibuk dengan diri mereka sendiri. Tetapi mereka mau semangat bekerja, melakukan yang terbaik, mencari makanan mereka, sehingga ketika datang musim lapar, ketika datang musim kemarau, mereka nggak takut lagi. Mereka nggak penuh rasa was-was dan khawatir. Kenapa? Karena makanan mereka sudah banyak. Mereka sudah bekerja keras lebih dahulu untuk memperoleh banyak makanan mereka. Nah, adik-adik semua, dari sikap atau etos kerja, semangat kerja yang dimiliki oleh semut ini, kita juga diharapkan untuk boleh memiliki semangat seperti para semut itu. Memiliki semangat yang rajin, yang berkobar-kobar, semangat 45 untuk melakukan apapun itu. Sehingga ketika kita memiliki satu semangat yang besar, kerajinan yang tidak kendor di dalam Tuhan, maka ada satu sukacita yang kita peroleh. Kita tidak akan kekurangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang rajin, memberkati setiap orang-orang yang rajin datang kepada Tuhan, rajin bekerja, rajin membantu orang tua, dan rajin melakukan apapun itu. Nah, adik-adik semua, yuk mulai hari ini kita belajar sama-sama memiliki semangat seperti semut-semut ini. Sekalipun mereka kecil lemah, tetapi mereka semangat yang rajin bekerja, rajin melakukan yang terbaik. Biarlah dalam kehidupan kita juga seperti itu. Rajin membantu orang tua, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin mengerjakan PR, bahkan rajin datang sekolah minggu. Sehingga kita bisa menikmati satu sukacita dan memperoleh satu anugerah daripada Tuhan untuk melakukan apapun itu dalam kehidupan kita. Oke adik-adik semua, mulai hari ini belajar rajin melakukan apapun itu. Jangan sampai kemalasanmu membuat kamu kendor, membuat kamu makin mundur. Lihat teman-temanmu udah maju tapi kamu makin mundur karena malas-malasan. Oke adik-adik semua, sip ya. Mulai hari ini kita belajar untuk semangat dan rajin di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita juga jangan lupa ya, kalau kita semua punya ayat hafalan yang harus terus-menerus kita ingat sepanjang minggu ini. Kita baca sama-sama ya, di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Bisa diulang kembali adik-adik di rumah masing-masing, dan semangat terus rajin di dalam Tuhan. Adik-adik semua, yuk sekarang kita siapkan hati, kita mau berdoa. Kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Tuhan mengajarkan kami melalui firman Tuhan hari ini bagaimana kami boleh memiliki sikap kerja seperti semut, meneladani semut yang begitu semangat dan rajin melakukan apapun itu dalam kehidupannya. Biarlah kami juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin melakukan apa yang benar,
rajin memuji Tuhan, rajin membantu orang tua, dan rajin sekolah minggu. Jauhkan kepada kami sikap yang malas sehingga membuat kami tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.